Halo teman-teman, salah satu calon lawan tim nasional Indonesia apabila Indonesia lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia adalah Palestina teman-teman. Di mana tim nasional Palestina saat ini masih memiliki peluang agar bisa lolos ke putaran keempat sama seperti halnya dengan Indonesia. Karena saat ini tim nasional Palestina masih bertengger di peringkat 5 klasemen sementara grup B dengan koleksi 6 poin dari 8 laga. Walaupun mereka saat ini bertengger di peringkat kelima, apabila mereka sanggup memenangkan 2 laga sisa mereka di bulan Juni 2025 nanti, maka poin Palestina berpotensi nambah jadi 12 poin, dan apabila Palestina sukses mengumpulkan 12 poin, maka mereka bisa dipastikan finish di peringkat 4 besar klasemen akhir grup B, yang artinya mereka bisa lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 teman-teman. Sedangkan 2 laga sisa timnas Palestina di kualifikasi ketiga ini adalah melawan Kuwait pada 5 Juni 2025 mendatang, dan 10 Juni 2025 mereka akan menjamu Oman teman-teman. Dan timnas Palestina sendiri sedikit diunggulkan untuk memenangi 2 duel ini, dan apabila mereka sukses memenangkan 2 duel ini, maka mereka berpotensi besar lolos ke putaran keempat. Dan apabila Indonesia juga lolos, maka kedua negara berpotensi besar bertemu di salah satu grup di putaran keempat nanti teman-teman. Dan jika kita lihat teman-teman bahwa secara harga skuad, memang harga skuad dari timnas Palestina ini tidak semahal timnas Indonesia, karena harga skuad timnas Palestina saat ini masih berada di angka 181,64 miliar rupiah, sedangkan harga skuad tim nasional Indonesia 642,69 miliar rupiah teman-teman. Memang dari segi harga skuad ini bisa dibuktikan bahwa harga skuad Indonesia jauh lebih elit, jauh lebih mahal dibandingkan timnas Palestina saat ini. Akan tetapi secara ranking FIFA, timnas Palestina masih lebih unggul dibandingkan Indonesia teman-teman, karena saat ini bertengger di peringkat 101 FIFA, sedangkan timnas kita bertengger di peringkat 123 FIFA saat ini teman-teman. Dan mirip dengan Indonesia, bahwa timnas Palestina ini banyak dihuni oleh pemain yang berkarir di klub luar negeri teman-teman. Di mana dari total 26 pemain yang kini tercatat membela tim nasional Palestina, 24 pemainnya atau sekitar 92,3% berasal dari klub luar negeri atau abroad teman-teman, dan rata-rata usia 27,6 tahun teman-teman. Dan para pemain timnas Palestina mayoritas bermain di Liga Qatar, baik Liga 1 maupun Liga 2 Qatar teman-teman, di mana total ada 8 pemain timnas Palestina yang berasal dari Liga Qatar, 5 pemain berasal dari Liga Libya, 4 pemain berasal dari klub Liga Mesir, 1 pemain berasal dari klub Skotlandia, 1 pemain berasal dari klub Polandia, 1 pemain berasal dari klub asal Thailand, dan 1 pemain ada yang berasal dari klub Liga Indonesia teman-teman, 1 lagi berasal dari klub Belanda, dan 1 lagi berasal dari klub Yordania. Dan yang menarik, ternyata skuad utama timnas Palestina ada pemain yang berasal dari klub Israel, 1 pemain teman-teman. Sedangkan pemain termahal di skuad utama tim nasional Palestina saat ini adalah Wessam Abu Ali, yang merupakan pemain keturunan Palestina dan juga Denmark teman-teman. Jadi pemain yang memiliki darah Palestina dan juga Denmark, yang merupakan seorang striker berusia 26 tahun, tinggi badan 1,87 meter, harga pasarnya 60,84 miliar rupiah saat ini teman-teman. Jadi pemain termahal timnas Palestina saat ini memiliki harga 60,84 miliar rupiah. Dan saat ini Wessam Abu Ali ini merupakan pemain Al Ahli Soccer Club di Liga Mesir teman-teman. Al Ahli sendiri merupakan salah satu klub papan atas yang berkompetisi di Liga 1 Mesir teman-teman. Dan performa Wessam Abu Ali bersama Al Ahli di Afrika sana, di mana ternyata pemain ini telah mencetak 4 gol dan juga 1 assist dari 8 penampilannya di Liga Champions Afrika musim ini, 2 gol dan juga 1 assist dari 9 penampilannya di Liga 1 Mesir. Sedangkan di Piala Super Mesir, ia telah tampil dalam 2 laga akan tetapi gagal mencetak gol. Dan di Piala Super Cup Afrika, pemain ini sukses mencetak 1 gol dari 1 penampilannya teman-teman bersama Al Ahli teman-teman. Jadi Wessam Abu Ali ini merupakan salah satu pemain asing level top di Liga Afrika sana, khususnya di Liga Mesir teman-teman. Sedangkan sebelum membela tim nasional Palestina, Wessam Abu Ali ini membela timnas Denmark Junior, yaitu U17 sampai U20 dalam kurun waktu 2016 hingga 2019 teman-teman. Jadi pemain ini baru tahun lalu memulai debutnya bersama tim nasional Palestina, tepatnya pada 6 Juni 2024, dan sejauh ini ia telah menyumbangkan 2 gol bagi tim nasional Palestina dari 6 penampilannya teman-teman. Jadi Wessam Abu Ali ini
merupakan striker inti yang dimiliki oleh tim nasional Palestina dan menjadi andalan timnas Palestina di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 ini, teman-teman. Dan setelah kita melihat pemain termahal mereka, kita juga bisa melihat pemain-pemain mereka yang berasal dari klub Eropa. Tepatnya ada 4 pemain timnas Palestina saat ini yang berkarir atau berasal dari klub Liga Eropa, teman-teman. Yang pertama, ada pemain bernama Odai Dabak yang merupakan pemain yang kini bermain di Liga 1 Skotlandia bersama Aberdeen Football Club. Akan tetapi status dia di sana hanyalah sebagai pemain pinjaman dari klub Liga 1 Belgia Charleroi Soccer Club, teman-teman. Jadi pemain ini dipinjam klub Skotlandia dari klub Belgia tersebut untuk mendapatkan menit bermain. Akan tetapi ternyata setelah saya perhatikan statistiknya bersama klub Skotlandia tersebut di musim ini, pemain ini tetap mendapat kesulitan untuk menjadi pemain inti di sana, teman-teman. Odai Dabak ini merupakan striker juga, sama seperti Wessam Abu Ali tadi. Ia berusia 26 tahun dan harga pasarnya 20,86 miliar rupiah dengan tinggi badan 1,83 meter, teman-teman. Dan di musim ini, Odai Dabak ini bermain dalam 15 laga Liga 1 Belgia, yaitu bersama Charleroi tadi dengan koleksi 1 gol tanpa assist. Sedangkan di Liga 1 Skotlandia musim ini, pemain ini telah berkesempatan tampil dalam 7 laga dengan koleksi 1 gol dan juga 1 assist, teman-teman. Dan bisa dilihat, teman-teman, dari statistik bermainnya ini bahwa Odai Dabak ini cukup kesulitan untuk menjadi pemain inti, baik itu di klub Liga Belgia sebagai klub induknya maupun di klubnya saat ini yang berkompetisi di Liga 1 Skotlandia, teman-teman. Dan bersama timnas Palestina, pemain ini ternyata cukup sering mencetak gol. Kita bisa lihat ia telah mencetak 16 gol dari 42 penampilannya sejak debut pada 27 Maret 2018 lalu. Dan pemain ini juga pernah menjadi bagian timnas Palestina U19 serta Palestina U23, teman-teman. Jadi Odai Dabak ini merupakan salah satu pemain lokal Palestina yang cukup sukses berkarir di Eropa saat ini, teman-teman. Dan pemain Eropa mereka yang kedua adalah Asad Al-Hamlawi yang bermain untuk klub Liga 1 Polandia yaitu Slasrolau, teman-teman. Di mana pemain ini merupakan pemain keturunan, memiliki darah Palestina Swedia, striker juga, berusia 24 tahun, tinggi badan 1,88 meter, harga pasar 12,17 miliar rupiah. Dan bisa kita lihat, teman-teman, ternyata timnas Palestina memiliki 3 striker dengan kualitas yang cukup mumpuni, teman-teman. Termasuk salah satunya adalah Asad Al-Hamlawi yang kini berkarir di kasta tertinggi Liga Polandia. Bersama Slasrolau musim ini, Asad Al-Hamlawi ini telah mencetak 5 gol dari 9 penampilannya, teman-teman. Kita bisa lihat ternyata pemain ini cukup subur atau cukup sering mencetak gol baik klub yang ia bela di Liga Polandia sana. Dan bersama tim nasional Palestina, pemain ini telah tampil dalam 2 laga tanpa gol, teman-teman. Jadi pemain ini baru-baru ini membela timnas senior Palestina. Tepatnya ia memulai debutnya pada 20 Maret 2025 di ajang kualifikasi ketiga Piala Dunia 2026, tepatnya ketika Palestina melawan Jordania, teman-teman. Dan di bulan lalu, di 2 laga internasional timnas Palestina, pemain ini diturunkan pelatih kepala timnas Palestina dan sukses memenangkan 1 dari 2 laganya di bulan Maret 2025 lalu, teman-teman. Dan selanjutnya pemain timnas Palestina yang berasal dari klub Eropa adalah Adam Kayet, teman-teman. Di mana Adam Kayet ini merupakan pemain yang berasal dari klub Liga 1 Belanda yaitu NAC Breda, dan ia sayap kiri, berusia 23 tahun, tinggi badan 1,77 meter dan memiliki darah keturunan Palestina dan juga Swedia. Harga pasar 5,21 miliar rupiah. Akan tetapi pemain ini hanyalah sebagai pemain pelapis di NAC Breda di Liga Belanda, karena di Liga 1 Belanda musim ini ia baru berkesempatan tampil dalam 13 laga, koleksi 1 gol tanpa assist dan menit bermain hanya 414 menit, teman-teman. Jadi memang Adam Kayet ini masih cukup kesulitan untuk menjadi salah satu pemain inti NAC Breda di kompetisi yang mereka ikuti, teman-teman. Sedangkan di level timnas, pemain ini di level junior membela timnas Swedia U16, U18 serta U20 dalam kurun waktu 2018 hingga 2021, dan baru di bulan lalu melakukan debutnya bersama timnas senior Palestina tepatnya pada 20 Maret 2025 dengan 2 kali penampilan tanpa gol, teman-teman. Jadi sama seperti dengan Indonesia, ternyata Palestina juga kedatangan pemain-pemain keturunan baru di bulan lalu, dan tentu itu akan menambah kekuatan tim nasional Palestina itu sendiri, teman-teman. Dan apabila bertemu dengan Indonesia putaran keempat nanti, tentu pertemuan kedua negara akan berjalan menarik karena sama-sama banyak diperkuat pemain keturunan, teman-teman. Dan pemain keempat mereka yang berasal dari klub Eropa adalah
Ahmed Taha yang kini bermain di klub Liga 1 Israel bersama klub Soccer Club Kfar Kasem, teman-teman. Di mana pemain ini juga ternyata memiliki darah Palestina dan juga Israel, dan ia juga lahir di Israel dulunya. Dan ia bek kiri berusia 23 tahun, tinggi badan 1,78 meter dengan harga pasar 1,3 miliar rupiah, teman-teman. Di Liga 1 Israel musim ini, pemainnya telah tampil dalam 21 laga dengan koleksi 2 gol tanpa assist, sedangkan di Piala Israel ia tampil 1 laga tanpa gol maupun assist, teman-teman. Jadi walaupun pemain ini lahir di Israel dan berkarir di Liga 1 Israel, saat ini ternyata di level timnas ia membela timnas senior Palestina, teman-teman. Dan bersama timnas senior Palestina, pemain ini melakukan debutnya di bulan lalu, tepatnya 20 Maret 2025. Akan tetapi gagal mencetak gol bagi timnas Palestina di 2 laganya tersebut, teman-teman. Sedangkan pemain timnas Palestina yang berasal dari klub asal Indonesia yaitu Mohamed Rashid, ternyata pemain ini bermain untuk klub Persebaya Surabaya dan ia memiliki darah Palestina dan juga Amerika Serikat, gelandang bertahan berusia 29 tahun, tinggi badan 1,82 meter, teman-teman. Harga pasar pemain adalah 6,08 miliar rupiah, dan di musim ini pemain ini telah mencetak 6 gol tanpa assist dari 26 laganya, teman-teman. Kita bisa lihat bahwa ternyata Mohamed Rashid ini hanyalah seorang gelandang bertahan, akan tetapi ternyata ia berhasil mencetak banyak gol di Liga 1 Indonesia, teman-teman. Ini tentu cukup mengejutkan. Apakah level liga kita yang kurang baik atau sosok Mohamed Rashid ini yang insting mencetak golnya tinggi, teman-teman. Akan tetapi catatan dari Mohamed Rashid bersama Persebaya di Liga Indonesia membuat dirinya mendapatkan kepercayaan dari pelatih kepala timnas Palestina untuk tetap memperkuat timnas Palestina di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Sedangkan bersama timnas senior Palestina, pemain ini telah mencetak 2 gol dari 49 penampilannya sejak debut 6 September 2018 lalu, teman-teman. Dan bisa kita lihat, teman-teman, bahwa ternyata pemain-pemain timnas Palestina ini memiliki kualitas yang cukup mumpuni dan pantas saja mereka bisa atau cukup bisa bersaing di kualifikasi ketiga ini, teman-teman. Walaupun sejauh ini mereka baru sekali memenangkan laga di kualifikasi ketiga ini, akan tapi bisa kita lihat hasil-hasil laga mereka di kualifikasi ketiga ini, mereka merupakan tim yang susah untuk dikalahkan. Dari 8 laga timnas Palestina di kualifikasi ketiga Piala Dunia 2026 khususnya di grup B sejauh ini, mereka ternyata baru sekali menang di laga terakhir mereka pada 26 Maret 2025 lalu ketika melawan Irak, teman-teman. Dan ini satu-satunya kemenangan timnas Palestina sejauh ini di kualifikasi ketiga ini. Sedangkan mereka telah menelan 4 kali kekalahan di kualifikasi ketiga ini dan 3 kali hasil imbang. Kita bisa lihat, teman-teman, bahwa yang mengejutkan dari Palestina di kualifikasi ketiga ini adalah mereka mampu melawan timnas Korea Selatan 2 kali, teman-teman. Yaitu tepatnya pada laga perdana grup B, mereka sukses mengalahkan Korea Selatan 0-0 di Korea Selatan. Dan ketika Palestina bertindak sebagai tim tuan rumah, mereka juga sanggup menahan Korea Selatan dengan skor 1-1, teman-teman. Yang artinya sukses menahan imbang Korea Selatan 2 kali di kualifikasi ketiga ini tentu bukanlah kebetulan. Ini menunjukkan bahwa Palestina memiliki kualitas permainan yang mumpuni sehingga mampu menahan imbang salah satu negara top Asia tersebut, teman-teman. Sedangkan di laga kedua grup B, mereka melawan Jordania dan Palestina kalah 1-3, teman-teman. Dan di pertemuan kedua ketika melawan Jordania lagi di bulan Maret lalu, mereka kalah lagi dengan skor 3-1, teman-teman. Memang di kualifikasi ketiga ini Palestina 2 kali kalah dari Jordania. Dan ketika melawan Irak, di mana di pertemuan pertama mereka kalah dengan skor 1-0, akan tetapi di pertemuan kedua mereka Palestina menang 2-1 tadi, sudah saya singgung, teman-teman. Dan di laga keempat grup B, mereka melawan Kuwait. Akan tetapi ternyata Palestina hanya bisa bermain imbang 2-2 dari tim tamu Kuwait. Akan tetapi Palestina kali itu bermain 10 pemain karena salah satu pemainnya menerima kartu merah, teman-teman. Dan ketika melawan Oman, ternyata Palestina kalah tipis dengan skor 1-0, teman-teman. Kita bisa lihat, teman-teman, walaupun Palestina di sini lebih sering menelan kekalahan, akan tetapi kekalahan mereka bisa dikatakan kekalahan-kekalahan yang tidak telak, teman-teman, seperti kekalahan beberapa negara di kualifikasi ketiga ini, seperti Bahrain kalah 5-0 dari Jepang, maupun Indonesia yang pernah kalah dari Jepang 4-0 maupun kalah 5-1 dari Australia, teman-teman. Hal yang berbeda dengan Palestina, sekalipun mereka kalah, mereka tidak pernah kalah dengan skor telak, teman-teman. Sedangkan pelatih kepala timnas Palestina saat ini adalah Ehab Abu Jajar, yang merupakan pelatih baru yang ditunjuk Federasi Sepak Bola Palestina per 3 Desember 2024 lalu dan baru memainkan 2 laga bersama tim nasional Palestina di bulan Maret 2025 lalu, tepatnya di lanjutan kualifikasi ketiga Piala Dunia 2026 khususnya grup B, teman-teman.
di mana Ehab Abu Jajar ini merupakan mantan pemain klub Palestina sebelumnya, di mana ia menghabiskan karir sebagai pemain sepak bola profesional di klub Liga Palestina dalam kurun waktu 2003 hingga 2017, dan di tahun 2017 hingga 2020 ia melatih klub asal Palestina bernama Markas Sabab Al-Amari, dan di tahun 2020 hingga 2024, tepatnya 2 Desember 2020 sampai 2 Desember 2024, ia menjadi pelatih kepala timnas Palestina U23, dan baru per 3 Desember 2024 ia ditunjuk sebagai pelatih kepala timnas senior Palestina. Dan sejauh ini dari 2 laga mereka di bulan Maret 2025 lalu, Ehab Abu Jajar ini berhasil memberikan 1 kemenangan bagi timnas Palestina ketika menekuk Irak tadi, teman-teman. Dan ia sendiri merupakan pelatih berusia 44 tahun, dan formasi yang ia sukai adalah 4-2-3-1, teman-teman. Dan inilah, teman-teman, informasi singkat mengenai calon lawan Indonesia di putaran keempat nanti, yaitu timnas Palestina. Memang jika dibandingkan dengan calon-calon lawan timnas Indonesia lainnya, timnas Palestina bisa dikatakan lebih lemah dibandingkan calon lawan Indonesia lainnya, teman-teman. Seperti apabila jika kita bandingkan dengan Yordania, atau apabila jika kita bandingkan dengan Uni Emirat Arab, ataupun jika kita bandingkan dengan Qatar, tentu level tim nasional Palestina saat ini masih sedikit di bawah ketiga negara tersebut, sehingga peluang Indonesia untuk mengalahkan Palestina masih jauh lebih besar dibanding peluang mengalahkan ketiga negara lainnya, terkhusus Qatar yang sering menang secara kontroversi, teman-teman. Dan tentu kita berharap baik Palestina maupun Indonesia kiranya sama-sama bisa lolos ke putaran keempat nanti. Dan apabila Indonesia bertemu dengan Palestina di putaran keempat nanti, tentu kita juga berharap Indonesia lah yang akan memenangkan pertandingan dan bisa lolos ke Piala Dunia 2026, teman-teman. Dan inilah informasi yang bisa saya berikan di video saya kali ini, teman-teman. Jika teman-teman menyukainya, silahkan like, subscribe, komen secara sopan dan bijaksana. Dan sampai ketemu lagi, teman-teman, di video saya selanjutnya. Terima kasih, teman-teman.